Kita akan melanjutkan, sekarang kita kerjakan latihan 4.8 menggunakan Excel ya. Di sini kita lihat prosesnya juga kita simplifikasi. Di sekarang ada satu workstation saja dan ada satu jenis failure saja. Saya rasa ini sama saja karena kalau baik failure maupun jam itu intinya adalah proses Anda di workstation itu tidak bisa dilanjutkan untuk sementara waktu sampai dia selesai diperbaiki ya. Nah, jadi selama Anda bisa memahami ini, saya yakin nanti kalau Anda bisa mendapatkan logikanya di Excel dengan baik, Anda akan bisa menerapkannya dengan Python, dengan MATLAB atau dengan apapun ya. Sekarang kita lihat. Ada part datang, kemudian dia masuk ke workstation ya. Masuk ke workstation, dia akan dilihat apakah workstation-nya sedang ada failure atau tidak. Atau kalau ada failure berarti dia ada jadwal maintenance. Karena ada jadwal maintenance berarti dia akan berhenti untuk sementara waktu, ya. Jika dia ada jadwal maintenance, dia akan diperbaiki dan untuk sementara waktu pekerjaan Anda tidak bisa dilanjutkan. Ya. Kalau tadi di arena berarti kita menggunakan kalau tidak dengan preemptive atau dengan wait, ya, bukan dengan ignore. Di sini kita melanjutkan. Nah, di sini setelah diperbaiki, maka Anda akan melanjutkan sisa prosesnya. Karena ada proses yang tiba-tiba dihentikan. Artinya apa tadi? Di sini Anda mengerjakannya waktunya butuh 10 menit, baru dijalankan selama 5 menit, terjadi pemeriksaan. Pemeriksaannya makan waktu 1 jam. Ya udah, Anda harus nunggu dulu selama 1 jam. Setelah 1 jam baru Anda bisa melanjutkan proses sisanya yang 5 menit tadi. Nah, dicek terus seperti itu untuk semua part. Dan kalau tidak ada failure, baru partnya bisa keluar. Nah, karena di sini kita ada 2 aspek. Yang pertama adalah partnya, yang kedua adalah failure-nya, maka kita menggunakan 2 indeks juga. Di mana kita indeks 1, indeks I itu adalah untuk partnya, dan J-nya itu adalah indeks untuk failure-nya. Tadi kita lihat bahwa partnya itu dia datang secara konstan setiap 9,8 menit. Maka yang berdistribusi hanya failure-nya. Kita membutuhkan 2 bilangan random. Satu dipakai untuk waktu antar uptime. Jadi ini adalah failure-nya itu terjadi pada menit keberapa. Kemudian di sini adalah waktu repair-nya pada failure ke J-nya. Nah, di sini definisinya yang disebut sebagai waktu antar uptime itu seperti waktu antar kedatangan, dan kalau waktu uptime-nya adalah waktu kedatangannya. Otomatis waktu uptime untuk failure ke J akan sama dengan waktu uptime untuk failure ke J-1 ditambah waktu antar kedatangan uptime-nya. Nah, waktu antar kedatangan uptime-nya ini yang kita cari dia dengan variat random yang pertama. Karena dia berdistribusi eksponensial, maka dia akan menggunakan formula minus beta logaritma natural 1 minus UI ya. Ini bukan XJ, tetapi ini adalah U di sini. Kita ganti akan sama dengan bilangan randomnya ya. Ini. Nah, jadi kemudian yang berikutnya waktu repair-nya itu ibaratnya kalau Anda antrian single server, waktu repair itu sama dengan waktu pelayanan di ATM atau apapun. Tapi ini adalah waktu yang untuk repair-nya. Waktu repair-nya dia berdistribusi seragam kontinu. Maka untuk failure yang ke J dia akan sama dengan X2J-nya akan sama dengan batas bawah ditambah intervalnya dikalikan dengan bilangan random U2-nya, sehingga kita akan dapatkan seperti itu. Nah, ini saya berikan contohnya di sini ya. Ini adalah U1 untuk waktu antar kedatangan failure-nya ya. Kemudian di sini kalau kita lihat, Anda lihat ya, maka dia akan sama dengan ya minus beta dikalikan logaritma natural 1 minus
ini bilangan randomnya. Nah, kemudian artinya apa? Failure tersatu terjadi pada menit 58,9. Failure-nya, ingat ya, kerusakannya. Kerusakan persatu kerusakan atau perawatan. Anda boleh mengasumsikan apapun, ya. Kerusakan ke-1 akan terjadi pada menit 58,9. Kerusakan kedua akan terjadi pada menit 58,9 ditambah waktu antar kedatangannya, yaitu 125,5, ya, dan seterusnya. Sedangkan waktu repairnya akan sama dengan apa tadi? Batas bawahnya 20 ditambah intervalnya 30 minus 20 dikalikan bilangan random yang kedua. Jadi perawatan pertama terjadi di menit 58,9, membutuhkan waktu perawatan 20 menit. Perawatan yang kedua terjadi di menit 184,4, membutuhkan waktu perawatan sebesar 24,6, dan seterusnya. Nah, sedangkan ini apa? Ini adalah waktu kedatangan dari part. Ini kita sebut waktu kedatangan dari partnya. Part 1 akan datang di menit 9,8. Part 2 akan datang di menit 9,8 ditambah 9,8, ya. Atau nilainya akan berjumlah 19,6. Part ketiga 29,4 sama dengan 19,6 tambah 9,8 dan seterusnya sampai dengan part ke-25 yang kita uji cobakan, ya. Sekarang bagaimana cara kita membuat simulasinya? Kita akan contohkan. Anda harus cari tahu logikanya dulu, baru Anda bisa menggunakan formulanya. Kita lihat sekarang counter waktu yang diperlukan dalam simulasi kali ini. Nah, ini pun tetap sama, ya. Di sini Anda memerlukan indeks simulasi. Ini saya ganti, ini yang betul K, ya. Indeks simulasi K-nya itu selalu berjalan 1, 2, 3, 4 sampai dengan 25. Artinya apa? Sama seperti tadi, ya. Satu baris ini berarti adalah satu simulasi dalam hal ini. Satu barisnya adalah satu simulasi selesai. Nah, tapi kalau kita lihat selama 25 periode simulasi tersebut, part yang bisa ditangani hanya sejumlah 22. Ya. Karena kenapa? Karena secara kebetulan terjadi failure atau terjadi kesalahan dalam hal ini, di mana kesalahan yang sudah diakomodasi itu, ya, 1, 2, 3. Nah, jadi makanya kenapa indeks part tadi I-nya yang dipakai hanya 22. Sedangkan indeks perawatan atau kesalahan atau apapun yang dipakai ada 24 dalam hal ini. Indeks kesalahan yang dipakai ada 4. Tapi yang benar-benar diaplikasikan sejumlah failure-nya 1, 2, 3. Nah, dalam hal ini kita memerlukan beberapa counter, ya. Kalau di part itu tetap sama dengan sistem antrian pada umumnya, yaitu ada waktu kedatangan, waktu mulai, dan waktu selesai. Kemudian kalau di indeks perawatannya itu adalah kita punya di sini ada waktu terjadinya uptime atau waktu terjadinya perawatan tuh kapan. Contohnya di sini perawatan yang pertama akan terjadi 58,9. Nah, kemudian 58,9 itu tidak harus kita terapkan untuk setiap baris simulasi. Ya. Baru terjadi failure atau baru terjadi F itu jika indeks dari WU-nya ini, WU pada satu baris tersebut kurang dari WS-nya. Artinya apa? Dia memulai prosesnya di menit ke 58,8, ya. Kemudian dia dijadwalkan selesai di menit 67,7. Ini seperti waktu saya menjelaskan tentang grafik failure untuk arena, ya. Saya ulang.
dimulai 58,8, selesai 67,3. Kemudian sudah ada penjadwalan perawatan di menit 58,9. Nah, artinya bagaimana? Artinya di sini kita harus berhenti di menit 58,9 dan Anda sedang melaksanakan perawatan. Inilah terjadi kondisi failure. Nah, begitu pula di sini. Di sini contoh, ya. Di K ke-18. Anda menjadwalkannya mulainya pada menit 180,8. Dijadwalkan selesai 189,3. Sudah ada jadwal perawatan di menit 184,4, harus berhenti. Di sini terjadi failure. Ini pun sama kalau Anda lihat. 239 dijadwalkan mulai, selesai harusnya 247, 241 ada perawatan selesai. Ya. Nah, tapi kenapa ini tidak ada failure? Jelas belum sampai waktunya dalam hal ini. Ya. Itulah yang disebut sebagai failure-nya, atau apakah Anda akan ada perawatan atau tidak di indeks K yang bersangkutan dalam hal ini. Ya. Kemudian, kalau sudah diputuskan apakah terjadi perawatan atau tidak, Anda menentukan yang disebut sebagai waktu selesai dari perawatannya tersebut. Di mana waktu selesainya akan sama dengan waktu dia mulai dirawat, ya, ditambah waktu repair. Dimana kalau kita ingat tadi, waktu repairnya tadi sama dengan berasal dari variat randomnya di sini, ya. Oke. Dan yang terakhir adalah waktu sisa. Nah, untuk menerangkan waktu sisa ini agak kompleks. Saya akan menjelaskannya secara skematis, ya. Kita lihat sebelum kita masuk sini. Nah, ya. Di sini kita punya waktu, di mana ini adalah waktu 0 sampai menuju waktu ke tak hingga. Ya, sekarang ibaratkan terjadi kondisi seperti ini. Ya. Anda memulai proses di sini. Tadi yang saya bilang ini disebut sebagai waktu untuk memulai. Kemudian dijadwalkan proses Anda akan selesai di sini. Ya. Jadi mulai di sini, selesai di sini. Nah, tetapi sebelumnya sudah ada jadwal. Bagaimana jadwalnya? Jadwalnya kita sebut sebagai waktu uptime kesalahan atau uptime failure di tengah-tengahnya. Sehingga kalau dalam formulasi kita tadi, inilah kondisi 1, terjadi failure atau terjadi kesalahan atau terjadi perawatan, ya. Karena terjadi perawatan, kita kasih counter 1 untuk nilai F besar I-nya tadi, F besar J maksud saya, ya. Maka proses Anda harus berhenti. Ya. Nah, perawatannya membutuhkan waktu sehingga dia di sini baru akan selesai perbaikannya. Nah, kemudian dengan beberapa terminologi seperti ini, ya. Inilah yang disebut sebagai waktu perbaikan. Saya mohon maaf terjadi kesalahan, ya. Coba kita revisi sekarang juga. Jadi waktu perbaikan harusnya adalah yang di sini. Mohon maaf, ini saya tidak aware. Di sini. Nah, begini harusnya. Ya. Oke. Nah, kita ulang ya. Jadi ini tadi adalah waktu proses. Waktu selesai prosesnya, waktu uptime, waktu selesai perbaikan, dan inilah waktu repair. Ya. Kemudian inilah kondisi di mana, artinya apa? Dari titik yang saya tunjuk merah di sini ke titik hitam yang pertama di sini, prosesnya sudah selesai.
Nah, tapi apa? Tapi masih ada sisa waktu dari hitam yang pertama ke merah yang kedua. Dan ini Anda harus melanjutkan, tidak boleh langsung masuk ke part berikutnya. Anda harus selesaikan ini dulu, baru masuk ke part berikutnya. Sehingga gimana? Kapan ini akan dimulai? Kalau kita sudah selesai perbaikan, ya, baru Anda mulai proses selanjutnya, di mana Anda menghabiskan waktu sisanya dulu. Nah, jadi itu secara ilustratif seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara kita melakukan formulasi di sini? Nah, tentu menjadi tidak terlalu sulit ya. Karena tadi Anda sudah belajar di latihan 47. Bagaimana cara kita mengerjakannya? Sama seperti tadi, kita telusuri logikanya. Maka coba Anda blok semua, Ctrl A, kita copy ke sini ke sheet percobaan ya. Di sini yang bisa Anda hapuskan adalah di indeks ini. Ini waktu mengantri ini bisa kita hapus dulu karena belum kita perlukan. Di sini semua juga bisa kita hapus ya. Oke. Baik. Kalau indeks simulasi pasti dia akan bertambah terus ya. Baik, sekarang kita mulai di sini ya. Kita mulai di sini dari part ke 1. Ingat, ini part, ini failure. Berarti di sini adalah I ya. Ini adalah I. Yang di sini adalah J. Ya, keduanya bisa kita rapikan. Ya. Berarti indeks I-nya yang pertama adalah 1. Di sini kita isi. Dia datang di menit 9,8. Kemudian karena kosong langsung bisa mulai ya. Karena kosong dia tadi mulainya juga sama berarti. Kemudian selesai sama dengan 9,8 ditambah proses time-nya adalah 8,5 ya. Baik. Indeks J-nya sekarang. Berarti J-nya masih 1. Uptime failure-nya adalah 58,9 ya. Apakah terjadi failure? Tadi kan kita sudah merumuskan ya. Jika WU-nya ini terjadi sebelum dia selesai, maka terjadi failure 1. Jika tidak terjadi failure atau 0. Ya, tidak terjadi failure dalam hal ini. Nah, maka apakah di repair? Tidak. Apakah ada ini? Tidak. Ya. Dan dia kapan selesai itunya? Ya tidak ada. Sehingga kalau kita copy di sini, ya, maka hasilnya sama. Kita cocokkan. Di sini. Kita cocokkan di sini. Paste transpose, hasilnya oke. Ya. Sekarang berikutnya juga ini supaya ini tidak itu. Ini kita berikan tanda dolar. Ya. Di sini kita lihat indeks kedua 1. Ya. Bukan 1, sorry. 2, karena dia kan sudah selesai. Dia kan sudah selesai, maka dia masuk indeks kedua. Kan dia sudah selesai di sini. Kemudian kapan kedatangannya? 19,6. Ya. Kapan dia mulainya? Karena dia selesai 18,3, ya 19,6 juga. Di sini 28,1. Ya. Nah, apakah dia bergeser indeks dari failure-nya? Belum. Karena kan belum terjadi failure. Maka di sini tetap 1. Dan juga angkanya otomatis masih 58,9. Terjadi failure? Tidak. Ya. Karena dia selesainya baru 28,1. Kita lanjutkan. Untuk yang ketiga, sini bisa kita isi dengan cepat, ya. Dengan 29,4.
Ini juga masih 1 karena belum terjadi failure, karena belum bergeser, artinya dia belum dipakai. Nah, di sini masih sama 58,9. Ini juga 0. Ya. Karena ini tidak ada failure, pasti dia sudah selesai, bisa bergeser ke part keempat. Part keempat adalah 39,2. Sini juga langsung selesai, langsung bisa dimulai. Kita bisa tarik. Nah, ini juga belum bergerak. Ini masih 58,9 dan ini belum perlu kita isi, ya. Apakah failure? Tidak. Sekarang yang kelima, ini juga bergeser partnya, part 5. Sekarang kita lihat part 5 adalah berarti 49, ya. WM-nya berarti juga sama di sini karena 49 bisa kita isi, ya. Sini juga masih 1. WU-nya berarti adalah 58,9. Apakah terjadi failure? Tidak. Kita cocokkan dengan 5 yang pertama. Copy, paste values. Ya. Oke. Hasilnya sama semua. Artinya logikanya sudah cukup betul seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana untuk kondisi ke-6, ya. Ini kan sudah selesai. Berarti kita masuk ke counter ke-6, di mana partnya adalah part ke-6. Kita lihat part ke-6 adalah 58,8. Ya. Selesai di sini masuk 67,3. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini masih menggunakan sini 58,9. Pertanyaannya, apakah ini failure? Sudah pasti. Karena dia tadi mulai di 58,8. Seharusnya selesai di 67,3. Tapi di tengah-tengah ada jadwal perawatan. Maka failure di sini. Ya. Karena terjadi failure, maka Anda memerlukan dia diperbaikinya berapa lama. Kita cari. Untuk indeks failure yang ke-1, repair-nya adalah 20. Ya. Sehingga kapan? Waktu selesainya dia. Tentu saja sama dengan 58,9 ditambah ini. Itu waktu selesai dia. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara menghitung waktu sisa? Kalau kita kembali ke gambar yang tadi, waktu sisa adalah, ya, waktu sisanya adalah, jadi rencana awalnya berapa, Anda kurangkan dengan waktu failure-nya. Itulah yang disebut sebagai waktu sisa. Maka dia rencana awalnya tadi di 67,3, dan kapan failure itu dimulai? Sama dengan 8,4. Dan ini mudah sekali men-trace-nya. Kalau kita lihat, ya. Di sini setiap elemen yang di sini dia membutuhkan waktu proses sebanyak 8,5. Ya. Di sini kita lihat. Dari 58 dia harus berhenti di 58,9. Artinya kan dia baru berjalan selama 0,1 menit. Kalau Anda tidak percaya, dengan mudah kita bisa hitung. Ya. Ini adalah 0,1 menit. Sehingga apa? Sisanya tentu saja 8,4 menit. Yaitu, kapan dia seharusnya selesai dikurangi dengan tadi, kapan failure-nya dimulai. Nah, itulah sudah terjadi. Dan ini kita bisa beri tanda. Artinya apa? Di sini, part 1 sampai 6 sudah nggak boleh dipakai lagi. Begitu pula failure 1 sudah kita pakai. Ya. Nah, sekarang mencocokkan part 6 dengan maksud saya mencocokkan dengan yang sudah kita bikin dengan yang sudah saya hitung. Ya.
Kita lihat sama 8, 6, 7, 1, 8,4 dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana membentuk logika seperti ini? Kemudian kita masuk sekarang ke, maaf, ini ada kesalahan. Indeksnya apakah tetap berjalan simulasinya? Iya, 7. Ya. Sini 7. Kemudian indeks I-nya apakah bergerak? Tentu tidak. Kalau kita lihat formula yang di sini, indeks partnya itu tidak bergerak pada saat Anda terjadi failure. Else itu kan berarti FI-nya sama dengan FI-K-1 sama dengan 1. Di sini untuk part yang sama, untuk I yang sama. Terjadi failure artinya apa? Masih dia harus menyelesaikan sisanya. Maka dia mengambil indeksnya 6. Kapan dia datangnya? Secara logika. Kapan dia datangnya? Datangnya tentu saja sama dengan waktu kedatangannya akan, kalau kita lihat di sini, akan sama dengan sisanya. Oke, maaf terdapat kesalahannya. Sekarang kita kembali ya. Tadi kita hapus dulu di sini. Nah, maka di sini sekarang indeks ke-7, kemudian kan masih tetap partnya itu part ke-6 karena dia ada sisa 8,4. Nah, sekarang dia dimulainya kapan? Ya, tentu saja sama dengan pada saat waktu perbaikannya selesai. Ya. Kalau waktu perbaikannya selesai, di sini ya kita gunakan ini. Nah, sehingga karena dia 67,4, di sini bisa langsung dimulai, ya. Di sini sama dengan 78,9. Di sini. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ini tepat? Ya. Kalau awalnya ini kan waktu selesainya sama dengan waktu mulai ditambah 8,5. Kan tidak seperti itu sekarang. Karena dia kondisinya 1, maka dia tidak lagi ini, tapi 78,9 dia dimulai ditambah apa? Ditambah waktu sisanya. Seperti ini. Ya. Kalau Anda lihat di sini, kalau kita kurangkan 87,4 di sini, 87,3, 8,4. Tapi kalau yang di atasnya 67,3 kita kurangkan dengan 58,8, 8,5, memang beda. Karena ini adalah, atau di atasnya lagi, ya, 57,5 dikurangi 49 memang 8,5. Karena kalau yang ini di sini itu adalah kondisi di mana tidak terjadi breakdown, langsung bisa dilaksanakan. Tapi kalau di sini dia kan harus menjalankan sisanya saja. Karena yang 0,1 sudah dijalankan di sini. Sudah selesai 0,1 dijalankan di sini. Nah, sehingga dengan cara seperti itu, baru kemudian indeks J-nya akan bergerak ke arah 2. Ya. Kita cari kemudian WU-nya berapa? WU-nya berarti dia di sini adalah 184,4. Apakah terjadi breakdown? Tidak. Ini pun kosong lagi. Dan begitu terus, ya. Dan karena tadi sudah saya contohkan untuk yang 47 dan ini sudah saya berikan formulanya juga, silakan Anda mengikuti formula yang sudah saya berikan, Anda lanjutkan untuk seluruh spreadsheet-nya sehingga Anda bisa mendapatkan seperti yang saya contohkan di Excel ini.